Eh, Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman yang mungkin nanti juga kalian lihat video ininya mungkin nanti bisa malam, bisa subuh gitu. Nah, saya mohon maaf dulu sebelumnya karena untuk kelas B, kalau nggak salah kelas A gitu ya, ini agak telat gitu materinya. Baru hari ini dan ini apa namanya ada misalnya uploadnya terlambat, agak sedikit terlambat gitu karena juga saya menganalisis kembali tentang si materi yang bakal diajarkan itu harus seperti apa gitu. Dan kemudian akhirnya diputuskan juga karena yang kemarin untuk yang semester lalu si teknologi grafika ini mungkin tidak terlalu apa ya, tujuannya tidak terlalu pas mungkin seperti itu. Jadi kita kembangin lagi dan kemudian kita menemukan sedikit sedikit pengembangan dari semester yang lalu, angkatan yang lalu seperti itu. Nah di sini saya bakal ngebahas tentang perkembangan teknologi grafika. Oke, lanjut. Kemajuan teknologi informasi sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi cetak mencetak sehingga dimanapun kita berada selalu menatap dan menggunakan barang cetakan. Misalnya kayak uang, materai, perangko, surat kabar, majalah, buku, brosur, folder map gitu ya. Kemudian poster, spanduk, company profile, formulir, tiket, kemasan kertas, karton, kaleng, plastik, dan lain sebagainya. Sampai pada surat-surat berharga yang dipergunakan pada bank-bank dan sangat banyak jenis, bentuk, jumlah barang cetakan di masyarakat. Perkembangan terakhir di bidang teknologi produksi grafika sebagai usaha untuk melayani tuntutan pemesan yang semakin cepat dan kritis adalah munculnya istilah teknik cetak jarak jauh instant printing dan yang terakhir print on demand. Nah itu maksudnya teknik cetak jarak jauh ini yang mungkin sekarang sudah sangat marak ya maksudnya. Dan nah saya juga sebetulnya pengen dulu narik ini semua nih, sebetulnya teknologi grafika ini itu adalah teknik cetak gitu, sebetulnya teknik cetak mesin. Dan sebetulnya di sini juga kalian harusnya diajarkan tentang misalnya praproduksi, produksi dan post produksi dari sebuah uh, karya cetak atau cetakan deh. Misalnya di situ ada kemasan produk, terus kemudian ada apa namanya ya printing cetakan sih, cetakan kayak yang di Baligo, banner dan lain sebagainya lah kayak gitu. Maksudnya itu menggunakan mesin-mesin yang memang katakanlah khusus untuk cetak gitu. Nah, akan tetapi di perkuliahan ini saya tidak akan terlalu membahas ke arah situnya karena tujuannya nanti mungkin bakal berbeda gitu ketika misalnya saya mengajarkan hal itu gitu ya. Tapi sebetulnya di sini yang saya tekankan dari yang seharusnya teknologi grafika itu mengajarkan apa adalah eh, pengaturan dari apa namanya kayak kalian ketika akan memproduksi sebuah barang tuh mesti seperti apa nih, maksudnya kayak timeline pembentukannya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan kemudian praproduksinya yaitu tadi yang saya sebutkan praproduksi, produksi dan post produksinya seperti apa gitu. Nah di situ mesti mesti dibikin clear dulu. Nah di sini tuh saya pengen lebih fokus ke arah situ, pengen nyisipin hal tersebut di mata kuliah ini gitu. Dan juga kemarin yang saya pernah yang pengenalan kemarin di pertemuan pertama saya bilang bahwa di perkuliahan ini akan membahas tentang akan cenderung ke cetak grafis gitu. Ada cetak tinggi, cetak dalam dan yang gitu-gitulah. Seperti itu. Nah, di sini aku bakal saya jelaskan. Oke, kemudian percetakan mempunyai sejarahnya sendiri. Sejarah telah mencatatkan tanggal dari gambar dinding gua yang berumur lebih dari 30.000 tahun. Pada 2500 before century atau sebelum Masehi, bangsa Mesir mengukir hieroglif pada batu. Akan tetapi percetakan yang manusia modern ketahui pada masa kini tidak ditemukan hingga lebih dari sekitar 500 tahun silam. Kemudian bangsa Cina telah membuat banyak penemuan. Mereka telah menemukan kertas pada abad pertama dan pebble type yang terbuat dari tanah liat pada sekitar abad ke-11. Orang Korea pertama kali
membuat movable type dari perunggu pada pertengahan abad ke-13. Jadi bisa dikatakan bahwa Cina yang pertama sebetulnya. Namun teori diketahui adanya hubungan antara penemuan awal orang Asia dan penemuan percetakan di Eropa pada abad ke-15. Nah, di sini untuk di perkembangan percetakan sendiri, sebetulnya ini tuh hampir sama dengan perkembangan dari tipografi sebetulnya, karena juga sebelumnya tipografi memang itu adalah proses cetak gitu, proses cetakan. Kayak kalau misalnya kalian tahu sekarang tuh mesin tik dan lain-lain gitulah. Nah, sebetulnya yang diakui adalah penemu dari Eropa dibanding mungkin Cina yang lebih dulu menemukan menemukan alat tersebut. Nah, di sini mungkin agak sedikit mungkin agak sedikit politisnya. Dan ini kita bisa analisis sendiri dan mungkin ini bisa jadi diskusi kita lebih lanjut gitu. Nah, kenapa nih misalnya padahal Cina yang menemukan di awal, tapi ternyata pengakuan di internasional sekarang adalah Eropa yang digadang-gadang sebagai penemu pertamanya gitu. Nah, itu ada apa tuh di situ? Nah, kita analisis bareng deh kalau itu. Nah, nanti kita bisa ada diskusi tentang itu gitu. Kemudian ini contoh gambarnya untuk ini adalah contoh lukisan gua yang ada di Luskov, dibacanya gimana? Luskov gitu, di Prancis. Nah, kemudian ini ada hieroglif di Mesir. Ini tuh sebetulnya saya masih agak agak apa namanya? Agak bingung ya ketika ini apakah ini emang benar diukir atau dicetak gitu. Nah, itu masih perlu kita analisis lagi gitu. Saya pengen kalian cari tahu tuh tentang tadi misalnya kenapa nih Eropa kok disebut sebagai penemu utama gitu, penemu pertama dibandingkan Cina, padahal Cina sudah menemukan apa namanya teknologi cetak ini dari awal, lebih awal dari Eropa. Itu kenapa tuh, dan kemudian Mesir ini apakah cetak atau diukir nih si hieroglif ini? Nah, itu bisa kita breakdown nanti. Mudah-mudahan dari kalian juga ada yang mencari tahu. Jadi kita bisa ada diskusi di sini. Kemudian hanya ada sedikit perkembangan dalam bidang percetakan antara tahun 1440 hingga mulainya revolusi industri sekitar 1800-an. Pada tahun 1800-an bidang metode percetakan dan pemesinannya mengalami kemajuan pesat. Industrialisasi membuat mungkin ditemukan mesin cetak bertenaga uap, mesin rotari, mesin pembuat kertas, mesin typeset otomatis. Mesin mengurangi biaya produksi bahan cetak dan membuat mereka lebih mudah terjangkau. Pada masa ini, fotografi, foto engraving, dan cold-art dies untuk membuat tinta berwarna juga ditemukan. Nah, kemudian ada penemuan Johann Gutenberg pada tahun 1440-an, yaitu movable type dan percetakan memainkan peran signifikan dalam upaya membawa Eropa keluar dari masa kegelapan. Percetakan membuat buku dan bahan bacaan lainnya tersedia bagi masyarakat umum. Orang-orang pun belajar membaca saat itu. Ketika mereka mulai terdidik, mereka mulai bertukar pikiran dan informasi gitu yang mengarah pada penemuan-penemuan baru. Eropa memasuki periode perkembangan dan eksplorasi yang dikenal dengan Renaissance. Nah, ini adalah contoh alat yang ditemukan oleh Johann Gutenberg. Movable itu yang bisa dipindah-pindah ya, yang movable type ya, yang mungkin bisa diganti-ganti gitu, seperti itu. Dan Johann Gutenberg ini memang pas untuk percetakan pertamanya dia mencoba mencetak mencetak Bible namanya Gutenberg Bible kalau nggak salah. Nah, itu dia salah satu cetakan pertama yang dihasilkan dari alat yang dia temukan gitu. Ya itu untuk perkembangan dari si cetak mencetak ya gitu. Ini berarti cetak tinggi yang digunakan sebetulnya di kasus ini gitu. Dan kita bakal ngebahas selanjutnya adalah, nah ini dia pelakunya, si Johann Gutenberg ini ini orang yang bernama Johann Gutenberg, dan ini sebetulnya ini hasil drawing juga sebetulnya, karena mungkin saat itu belum ada hasil foto ya mungkin. Nah, kemudian kita masuk ke teknik mencetak. Teknik cetak merupakan salah satu bentuk yang memiliki nilai sangat tinggi, sebuah media ekspresi dan visualisasi gagasan yang memiliki nilai-nilai seni dan desain yang sangat indah. Pada dasar pengertiannya,
Teknik mencetak grafis ini memiliki arti yang sederhana, yaitu sebuah teknik untuk menggandakan sebuah karya seni atau desain dalam jumlah tertentu. Bisa dalam jumlah yang banyak maupun dengan edisi yang terbatas. Teknik ini biasanya menggunakan media seperti kasa, plat logam, kartino maupun kayu yang pada umumnya dicetak pada media kertas atau kain. Jika kita kembali kepada sejarah cetak grafis, Cina merupakan negara yang mengembangkan teknik cetak. Orang-orang di Cina memanfaatkan teknik cetak ini untuk menggandakan tulisan-tulisan keagamaan di mana naskah-naskah tersebut diukir di atas kayu dan kemudian dicetak di atas kertas. Karya grafis dengan media kayu yang dicukir menjadi sebuah bentuk dan dicetak di atas kertas banyak ditemukan di Asia seperti China, Jepang, Korea, kemudian berkembang ke Eropa yang digunakan untuk mencetak di atas kain seperti misalnya pakaian orang Eropa pada saat itu. Dan di Indonesia sendiri cetak grafis mulai dikenal pada masa perjuangan kemerdekaan. Seni mencetak grafis saat itu banyak sekali membuat poster-poster bertema perjuangan seperti Suromo dan Abdul Salam dari Yogyakarta. Nah, kita di sini kita bakal ngebahas tuh nih apa namanya teknik cetak di bagian pertama tadi yang apa namanya memiliki nilai tinggi dan apa namanya sebagai sebuah media ekspresi yang memiliki visualisasi gagasan gitu yang memiliki nilai-nilai seni dan desain yang sangat indah. Nah, di sini juga sebetulnya untuk di apa namanya di bidang kalau misalnya kita melihat dari dua bidang deh sebetulnya ya. Misalnya kita melihat dari bidang seni deh. Kita melihat dari bidang seni ketika misalnya uh, pada awalnya produksi massal ini di maksudnya ada ya muncul gitu ya maksudnya alat cetak dan lain sebagainya itu kemudian eksklusivitas dari si karyanya itu sendiri menurun dan kemudian itu dianggap sebagai low brow atau low art gitu karya seni yang rendah sebetulnya tapi apa namanya karya seni yang dikatakan rendah ini bukan sekarang dibedakan dari apa namanya karya yang tidak memiliki nilai tapi cuman memang ya itu tadi yang saya bilang eksklusivitasnya ini yang berbeda gitu dan itu tetap memiliki nilai atau misalnya harga yang nilai yang baik gitu tetap seperti itu. Nah karena juga sebetulnya untuk cetakan-cetakan ini gitu ada batasan-batasannya gitu maksudnya kayak ini ada tetap juga limited edition gitu kayak gitu. Nah kemudian untuk didesain kan itu bukan agak wajar ya agak memang banyak yang seperti itu gitu ya kayak apa namanya memang untuk misalnya taruh misalnya poster deh atau misalnya merchandise misalnya kaos atau misalnya apapun itu deh yang dijual belikan dan maksudnya dijual belikan di barang pakai dan lain sebagainya itu kan dicetak biasanya banyak tuh dicetak massal dan itu juga memiliki nilai yang sama gitu meskipun eksklusivitasnya rendah gitu tapi dia apa namanya kayak bisa menjangkau banyak banyak kalangan juga gitu. Nah, kemudian untuk perkembangannya sendiri si teknik cetak ini yang tadi misalnya di Indonesia cetak grafis digunakan untuk menjelang kemerdekaan karena si cetak grafis ini karena pembuatannya bisa massal kemudian itu bisa dicetak berulang-ulang kali dan kemudian itu bisa dinikmati si karya tersebut oleh masyarakat secara umum secara luas gitu. Makanya si si apa namanya teknik cetak grafis ini sendiri digunakan sebagai bukan kendaraan politik tapi untuk menyuarakan kritik gitu. Menyuarakan kritik dan sebetulnya cenderung lebih politis sih kalau dulu dan itu pun yang dilakukan desain gitu ketika apa namanya poster-poster di zaman revolusi industri misalnya di London, di Madrid dan lain sebagainya gitu. Itu sama di Paris gitu maksudnya kayak awalnya memang si poster-poster ini dicetak massal dan kemudian itu hanya menunjukkan untuk event-event tertentu maksudnya event-event kayak adanya kabaret dan lain sebagainya pertunjukan musik dan lain sebagainya gitu tapi untuk kesini itu bukan untuk sini tapi setelahnya itu memang dijadikan apa namanya sebagai suatu bentuk kritik atau suatu bentuk senjata politik gitu waktu itu gitu dan kalau tidak salah di Perang Dunia II deh, di Perang Dunia II itu si teknik cetak massalnya itu jadi istilahnya gini, perang teknik cetak massal ya itu maksudnya di situ ada poster dan lain sebagainya gitu. Itu sih dan untuk di Indonesia sendiri untuk yang saat ini ya sampai saat ini menekuni
kelompok yang menekuni cetak grafis dan kemudian masih tetap bersinggungan dengan masyarakat dan kemudian digunakan untuk sesuai dengan sesuai dengan awal perkembangan Indonesia adalah salah satunya adalah taring padi. Nah, kalian bisa cari tahu tentang taring padi ini seperti apa. Seperti itu. Nah, ini kemudian, kita masuk ke macam-macam teknik grafis. Untuk teknik pertama ada cetak saring, stick screen, serigrafi atau sablon. Yang misalnya kalian juga ini bakal lebih familiar dengan istilah sablon. Teknik cetak seni grafis ini juga dikenal sebagai sablon atau seni. Cetak saring merupakan teknik cetak sederhana dari cetak datar atau cetak offset. Teknik ini banyak digunakan untuk mencetak pada permukaan yang tidak teratur seperti botol, gelas, baju, tas, dan lain-lainnya. Pada seni cetak saring konvensional, desain cetak dibentuk dengan melakukan penyinaran emulsi dan dengan letak film positif di atas screen menggunakan sinar matahari. Namun saat ini sudah ada teknologi penyinaran yang lebih cepat dan hemat waktu menggunakan mesin vacuum exposure, yaitu penyinaran menggunakan cahaya ultraviolet. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Ini sebetulnya ini untuk cetak saring di kertas yang di medium kertas gitu. Ini hasilnya bakal seperti ini. Dan ini kalau misalnya kalian pernah dengar atau pernah tahu Andy Warhol, nah itu karyanya kebanyakan karyanya adalah menggunakan cetak saring gitu. Di situ pop art lah kalau kalian misalnya pengen lebih tahu lagi tuh, pop art tuh menggunakan cetak saring biasanya gitu. Dan kemudian juga kalian juga sudah lihat banyak misalnya kayak merchandise kaos gitu. Untuk sablon mungkin itu kita udah sangat-sangat familiar ya mungkin, tapi mungkin memang pembuatannya yang memang agak ribet mungkin seperti itu, karena juga kan mesti ada proses upload di situ, ada proses membersihkan si screen-nya, ada proses istilahnya penguatan si gambarnya gitu-gitu, maksudnya kayak dikasih lagi judging-nya dan lain sebagainya sih seperti itu. Dan kemudian juga untuk misalnya kita ke kertas tintanya pasti beda, ke kain itu juga pasti beda dan lain-lainnya gitu dan sebagainya. Nah, itu maksudnya untuk setiap media itu berbeda-beda gitu penggunaan ini catnya gitu. Masing-masing medium itu catnya juga berbeda gitu, berbeda. Nah, ini contoh Mas Andy Warhol. Nah, mungkin kalian agak mungkin ada beberapa kali dari kalian yang tahu juga. Kemudian cetak tinggi merupakan teknik cetak grafis yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Material yang digunakan bisa berupa kayu, MDF, dan karet lino atau linoleum, serta alat juga khusus yang mudah ditemukan di toko seni grafis. Acuan atau toko buku aja juga sebetulnya ada sih yang beberapa yang memang menjual. Acuan cetak didapat dengan menoreh desain di atas media yang tersedia, lalu kemudian diberi tanda cetak pada bagian atas menggunakan roll grafis, lalu kemudian dicetak di atas media kertas. Teknik cetak tinggi ini menggunakan prinsip kerja negatif, itu hasil desain yang akan terbalik dengan hasil cetak. Saat ini cetak tinggi sudah meluas, tidak hanya sebatas pada media kertas, namun sudah merambah ke media kain seperti tablik maupun baju. Nah, untuk cetak tinggi atau cukil ini pun cukil ini memang karakternya agak berbeda dengan yang lain ya. Maksudnya kayak tiap teknik cetak juga sebetulnya karakternya berbeda sih sebetulnya. Tapi cetak tinggi ini yang paling saya suka sebetulnya untuk teksturnya, untuk hasil cetakannya dan lain sebagainya, karena di situ juga kecenderungannya adalah yang kemarin kita bahas adalah blok-blokan ya, maksudnya si gelap terangnya itu memang memang sangat ketara gitu. Kalau kalian ingat chiaroscuro yang gaya lukisan chiaroscuro, nah itu mungkin bisa disambung ke arah situ, karena juga si chiaroscuro itu berasal dari bahasa Yunani gitu kalau nggak salah. Kai kai itu adalah gelap, kalau nggak salah kuro itu adalah terang. Nah, itu maksudnya gelap terangnya itu memang sangat-sangat
dipertunjukkan di sini. Seperti itu. Dan kemudian juga untuk cetak tinggi ini yang digunakan dari dulu sampai sekarang untuk mencetak misalnya buku atau misalnya Bible atau misalnya apalagi ya dan lain-lain lah pokoknya gitu, kitab mungkin atau misalnya eh, kalau untuk di kain dan lain sebagainya itu sih perkembangan di masa-masa sekarang sih sebetulnya gitu. Nah, ini untuk contohnya ini ada ini tuh linoleum, ini karet, dan di karet kelihatannya terlihat seperti karet sih sebetulnya. Seperti itu ini alat cukilnya. Ya, kita lanjut ke cetak datar litografi. Nah, ini sebetulnya yang sampai sekarang saya sebetulnya belum pernah nyoba ini litografi seperti apa sih prosesnya gitu. Karena juga si batunya kan memang di Indonesia itu kalau nggak salah eh, di tahun 2016 tuh cuma ada di TB aja gitu, dan cuma ada berapa di TB itu ada 3 ada 4 gitu si batu litografinya ini. Tapi sekarang kalau nggak salah sudah ada juga di STDI gitu, tapi saya juga belum pernah nyoba sih untuk litografi ini gitu. Karena ya, dicetaknya di batu dan ini cetak datar. Cetak datar atau litografi ini adalah cetak offset yang menggunakan bahan plat yang datar sehingga antara posisi bagian gambar dan bagian bukan gambar sama tinggi. Bagian gambar pada plat yang tidak dilapisi emulsi ketika dicetak akan menarik tinta, dan bagian bukan gambar akan menolak tinta. Offset digunakan untuk mencetak dalam skala atau kualitas besar. Di antara semua teknik percetakan, offset bisa dibilang merupakan yang paling ekonomis, berkualitas tinggi, dan memiliki konsistensi yang baik untuk mencetak dalam skala besar. Nah, kalau tidak salah dalam pembentukannya untuk penggunaan litografi ini itu mereka menggunakan juga lemak kalau nggak salah deh. Untuk proses cetaknya gitu ada si batunya itu di apa namanya? Dibalurin sama lemak kalau nggak salah sih. Itu kalian bisa cari tahu sendiri deh litografi itu seperti apa gitu. Nah, di situ kita bisa itu tadi kita bisa diskusi lagi gitu, karena juga sebetulnya di perkuliahan kalian tuh mestinya gitu, kalian tuh mesti sering mengadakan diskusi dengan dosen kalian gitu, seperti itu. Nah, ini untuk contoh lainnya, ini contoh batunya ya, batu lito gitu. Dan itu kalau nggak salah batu lito ini cuma ada di Jerman deh kalau nggak salah. Nah, kemudian cetak dalam berbeda dengan cetak tinggi. Tinta yang tercetak adalah bagian permukaan sebuah desain. Pada cetak dalam, tinta yang tercetak adalah tinta yang masuk ke dalam torehan pada material yang digunakan. Material cetak dan dalam pun beragam seperti logam tembaga, seng maupun akrilik. Cetak dalam dibagi beberapa jenis, yaitu engraving, etching, mezzotint, dan dry point. Masing-masing teknik memiliki teknik pekerjaan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Misalnya, teknik engraving adalah teknik yang cukup rumit menggunakan media logam yang ditoreh lalu diberikan tinta ke dalam torehan, dan kemudian tinta pada bagian permukaan dihapus sehingga tersisa tinta pada bagian dalam yang dicetak pada kertas. Dan ini sebenarnya ini adalah logam kuningan yang kemudian ditoreh dengan jarum bisa, atau misalnya alat toreh khusus untuk etching juga ada sih sebetulnya. Dan kalau misalnya kalau nggak salah etching itu lebih ke apa namanya, menggunakan zat kimia, menggunakan asam dan lain sebagainya gitu. Agak mesti ada proses korosi di situ kalau tidak salah. Bukan kalau tidak salah, memang harus ada proses korosi di situ. Sorry. Kemudian engraving tadi, kemudian sekarang etching merupakan teknik cetak seni grafis yang media tembaga yang dilapisi media seperti lilin, lalu kemudian ditoreh menggunakan alat khusus seperti jarum etsa untuk menoreh tembaga. Kemudian tembaga akan dicelupkan ke dalam asam nitrat yang bersifat korosif terhadap tembaga yang tidak dilapisi oleh lilin. Kemudian ada mezzotint, adalah teknik
grafis yang menggunakan media plat logam, di mana permukaan logam akan dibuat kasar, merata, dan didesain sedemikian rupa, ya, didesain sedemikian rupa, karena maksudnya untuk yang pernah saya lakukan untuk mezzotint ini sendiri itu bisa bisa si permukaannya tuh dibuat kasar dulu ya sebetulnya, karena kalau itu tuh untuk mereka bisa menyimpan si tinta itu sendiri gitu. Dan kemudian nanti hasilnya bakal lebih bertekstur gitu. Dan untuk mezzotint ini sendiri tidak terpaku di media plat logam sih sebetulnya. Bisa juga di apa namanya di yang lain-lainnya. Ini untuk contoh-contoh etching ya, contoh-contoh cetak dalam. Gitu. Nah, perbedaan kalau misalnya tadi yang woodcut itu cetak yang ditoreh yang tidak terkena, yang tidak bisa tercetak. Nah ini sebaliknya gitu, untuk cetak dalam yang ditorehnya justru yang bakal tercetak gitu, yang di dalamnya ini gitu, yang ada ruas-ruasnya gitu. Ini contoh-contoh gambarnya. Dan mungkin juga nanti di perguruan ini tidak akan praktek tentang si etching ini ya, karena juga si mediumnya juga apa namanya labnya juga tidak memadai, dan ini juga kalau misalnya saya ajarkan etching bakal larinya ke seni rupa gitu. Nah ini untuk contohnya mereka lebih halus gitu ya, lebih halus, lebih detail sih sebetulnya kalau etching dibanding woodcut sebetulnya. Kalau woodcut sebetulnya bisa detail juga, asal mesti besar gitu si mediumnya. Itu ini untuk contohnya. Kemudian teknik terakhir adalah dry point dari etching ini ya, ada bagian-bagiannya tadi. Teknik ini hampir sama dengan teknik engraving. Teknik dry point yaitu menoreh media seperti tembaga ataupun akrilik sehingga menimbulkan kerusakan pada permukaan media yang bisa menghasilkan sebuah karya visual. Teknik pencetakan dry point yaitu melapisi plat dengan tinta lalu kemudian membersihkan tinta pada bagian permukaan dengan menyisakan tinta pada bagian dalam, kemudian dicetak di atas kertas yang sudah dibasahi atau lembab, lalu dicetak menggunakan mesin press, di mana permukaan kertas akan menyerap tinta yang tersisa pada lapisan dalam cetakan. Teknik cetak dry point ini memiliki kelebihan yaitu bisa mencapai gambar yang sangat detail. Nah, bedanya adalah ini tidak menggunakan asam, tidak tidak mesti ada korosi di situ. Gitu. Ini bisa bisa ketika ditoreh dan kemudian langsung dipakein tinta dan kemudian dihapus tuh yang di bagian tingginya gitu si tintanya, kemudian cetak. Ini lebih sederhana sih sebetulnya dari yang sebelum-sebelumnya. Dari apa namanya cetak dalam seperti apa tadi mezzotint sama etching. Ya, nah ini untuk contohnya dry point, ini dry point ini dry point. Seperti itu. Nah, ada tambahan nih sedikit. Dalam ini mungkin juga saya mungkin kalau tidak salah saya belum pernah memberikan uh, pengetahuan menyinggung sedikit tentang design thinking. Nah, design thinking di sini mungkin kalian bisa melihat si apa namanya si alurnya seperti apa. Di sini juga yang mesti diperhatikan adalah empathize, define, test, prototype, ideate. Nah, empathize itu di sini understanding people atau memahami lingkungan, memahami manusia, memahami orang, memahami masyarakat. Kalau bisa dikerucutkan lagi mungkin memahami klien dan lain sebagainya gitu, atau misalnya memahami audiens. Nah, itu untuk lebih apa namanya lebih kerucutnya lagi adalah memahami audiens, keinginan apa yang memang misalnya, nah itu bakal terbentur juga sama kultur yang ada gitu, dari pembuatan desain ini tuh mesti memperhatikan itu gitu, memahami si audiensnya. Nah, kemudian ideate, generating your ideas. Di sini juga di generating ini kalian bisa mencari referensi, bisa apa namanya istilahnya kayak membuat sketsa dalam ya, untuk ide-ide kalian dan lain sebagainya gitu.
prosesnya. Dan kemudian di sini ada prototype, creation, dan experimentation. Nah, dari, referensi yang udah dilihat dan kemudian muncul ide dan kemudian kita mencoba sketsa ini tuh di prototype ini, maksudnya ada di eksperimentasi dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian di situ ada, apa namanya, dites tuh sih, misalnya kalau misalnya kalian bikin desain sebuah poster atau misalnya desain sebuah animasi dan lain sebagainya, itu dites dulu tuh. Kalian lemparin dulu tuh misalnya ke beberapa audiens yang kemudian misalnya, bisa nggak sih, nyampe nggak sih gitu, si pesan yang pengen disampaikan gitu dan lain-lain gitu. Nah, setelah dites mungkin ada kekurangan dan lain-lain, baru eee, figuring out the problem, define, maksudnya dicari tuh kekurangannya apa aja, kemudian diselesaikan di situ. Dan kemudian itu sebetulnya si pola-pola yang tadi saya sebutkan itu muter-muter aja semuanya gitu. Jadi semuanya saling berkaitan dan semuanya ini harus dilalui gitu untuk mencapai sebuah karya desain atau misal sebuah pemikiran desain yang, oke gitu, yang ideal, seperti itu mungkin. Dan ya, ini mungkin untuk Eee, ini gambar sebetulnya sebagai pendukung aja dengan, dari desain thinking, kemudian tadi misalnya, adanya ide understanding the people misalnya, kemudian, apa namanya, eksperimentasi dan lain sebagainya. Di sini misalnya di prosesnya ini misalnya kita idenya banyak nih misalnya, terus oke, kita bikin eksperimentasi gimana bentuknya dan lain-lain, ergonomis kan nih misalnya ini bentuk kursi ya. Ergonomis ini si bentuk kursi ini dan kemudian permintaan si pasar seperti apa sih, audiens seperti apa sih dan lain sebagainya. Kemudian dibikin dummy, nanti juga apa namanya, kita bisa ketahuan dari sini gitu, problemnya apa aja yang muncul ketika misalnya bentuknya seperti ini, gitu dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian kembangkan sendiri tentang pemikiran tersebut. Untuk, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa kalian konsultasikan juga ke prodi gitu ya, mau ke saya atau misalnya mau ke Pak Ari atau misalnya mau ke Pak Agus, maksudnya yang dosen-dosen yang memang ada di prodi gitu. Kalian bisa konsultasikan semuanya tentang terkait desain dan, mungkin ada keluh kesah dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai situ aja, ini kepanjangan juga ya sebetulnya ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang, eee, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan untuk kalau misalnya ada pertanyaan silakan japri, silakan kontak langsung, silakan konsultasi dan lain sebagainya. Jangan malu, mesti mesti tetap harus kritis lah jadi orang. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam.